Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Kita akan memulai aktivitas kita hanya berlandaskan bahwa pertolongan kita di dalam nama Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, serta kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Allah yang punya hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kiranya kuat kuasa dan kasih karunia-Mu senantiasa beserta dengan kami dari pagi hingga malam hari nanti. Kami akan mendengarkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Hadirkan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mendengarkan dan memahami akan firman kebenaran yang akan kami dengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan penekanan pada perikop pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-8, dan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dapat membacanya secara utuh, di mana dalam Wahyu 3 ayat 7 hingga 13, setelah kita mendengarkan perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan. Renungan Harian Toraya memberi judul Tekun Menuruti Firman Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, maka ritutu unturu kadanna puang matua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat berkhotbah dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia, mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Penampakan luar atau rajin ikut kebaktian, hebat dalam berkhotbah, dan aktif dalam organisasi gereja memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun, itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Dalam pembacaan kita tadi, digambarkan ada dua jenis manusia, menurut ukuran Tuhan dan menurut ukuran manusia. Ayat 8 menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya, di dalam ayat yang ke-9, di situ digambarkan manusia yang menganggap diri seorang Yahudi, yaitu umat pilihan Tuhan, dan hebat di mata manusia, tapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa
menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, serta menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Kata tekun dalam tanda kutip berarti terus-menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menurut firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah, turut aktif dalam organisasi gerejawi, bahkan mungkin diberikan posisi yang baik? Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dalam semua itu saya sudah hidup menurut firman Tuhan dengan tekun dan setia? Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya dengan firman Tuhan yang telah menyapa kita, kita semakin tekun menuruti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sebab sungguh luar biasa kasih-Mu dari waktu ke waktu, baik siang maupun malam. Malam boleh kami lewati dan kami siap menyambut siang, menjadi pertanda bahwa kasih-Mu kembali telah kami alami. Karena itu di pagi hari ini kami bersyukur atasnya. Terlebih bahwa sebelum kami menjalani hari ini, firman-Mu telah menyapa kami, seperti yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Penatua Milka Triana Lebang Sulkan. Tuhan, firman-Mu mengajari kami dan mengingatkan kami untuk selalu tekun menuruti firman-Mu dalam keadaan apapun kami. Karena hanya dengan itu, iman ini akan menjadi kekuatan kami dan kepercayaan ini akan memberi kami penguatan. Sehingga muara akhir dari semua kehidupan kami adalah hidup kekal bersama-Mu. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, teruslah Tuhan tuntun dan lindungi bersama dengan keluarga dan juga untuk terus bersama kami tekun melakukan firman-Mu. Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh bahagia karena kami percaya Tuhan pasti selalu bersama kami, baik kami yang menikmati sukacita dalam berbagai bentuknya maupun kami yang bergumul. Kami berbahagia karena kami selalu yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebahagiaan itu dialami oleh kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun lagi pada hari ini. Ada Ibu Adolfina Rante Takdung, Yosua Palungan Silalong, dan Ibu Runiosa Tasik Tangkaba. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Dan kiranya dengan pertambahan usia, berkat-Mu pun terus bertambah-tambah sebagaimana yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, bahwa orang tua kami, saudara-saudara kami, mereka yang kami kasihi, yang sampai sekarang belum menemukan kesembuhan, tapi semangat hidup mereka tetap kuat dan kokoh. Keluarga tetap setia mendampingi. Sebab itu biarlah mereka yang sementara berobat
sementara merindukan kesehatan dari Tuhan, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan itulah kebahagiaan hidup sebagai orang-orang percaya. Dan sungguh di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab apa yang mereka rindukan akan mereka peroleh pada saatnya. Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini dalam berbagai kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak cucu, saudara-saudara kami, juga dalam pertumbuhan cucu-cucu atau anak-anak yang masih kecil, bahkan juga yang masih dalam kandungan. Kiranya Tuhan menolong kami bersama. Kami umat-Mu yang rindu akan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik dari yang kami miliki sekarang, bukakanlah jalan Tuhan, sehingga itu akan diperoleh pada saatnya. Tuhan Bapa di surga, tetaplah berkenan memberkati kami semua dalam menjalani hari ini yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhanlah yang akan selalu mendahului kemana kami akan melangkah. Mohon berkat dan perlindungan untuk pemerintah kami di Kota Depok bersama pemerintah Indonesia dan pemerintah bangsa-bangsa. Bahkan juga semua orang, yaitu sesama kami, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Berbagai persoalan-persoalan yang menyulitkan hidup, mampukan kami untuk selalu tabah dan bertahan, serta hanya menuruti firman-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hari ini firman-Mu lah yang kami turuti dan lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan bermohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Kiranya sungguh-sungguh firman Tuhan ini yang telah menyapa kita memberi kekuatan. Karena itu sidang jemaat, jalanilah hari ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Selamat bersukacita. Selamat bertahan dalam berbagai keadaan. Firman Tuhan kiranya selalu dituruti dan dilakukan. Salama Solanasang.